SOS, Jakarta semakin tenggelam. Halo guys, kali ini kita akan membahas SOS, Jakarta yang semakin tenggelam. Daripada kalian nunggu lama, yuk langsung aja kita tonton video ini. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Kota Jakarta memiliki ancaman serius terhadap naiknya permukaan laut dan penurunan tanah. Masalah-masalah itu, menurut riset, menyebabkan Jakarta masuk dalam daftar kota besar di dunia yang paling cepat tenggelam. Sebuah riset yang diterbitkan di jurnal Nature Climate Change mengungkapkan kota-kota besar di dunia yang letaknya di pesisir mengalami kenaikan permukaan laut yang lebih ekstrim karena dampak perubahan iklim dan membuat datarannya tenggelam dengan cepat. Tidak hanya itu, dalam skala kecil, penurunan permukaan tanah dapat memperburuk masalah. Kota Jakarta mengalami kenaikan permukaan laut yang sangat cepat dibandingkan dengan garis pantainya. Hal itu menyebabkan datarannya akan tenggelam saat air naik. Penurunan muka tanah yang lambat terjadi secara alami di delta sungai. Namun aktivitas manusia seperti pengambilan air tanah, ekstraksi minyak atau gas, penambangan pasir, pembangunan di sekitar pesisir dapat mempercepatnya. Seorang profesor Universitas East Anglia, Robert James Nichols, mengatakan aktivitas manusia yang berlebihan tersebut dapat membuat permukaan tanah kehilangan ketinggian. Penurunan muka tanah menyebabkan kenaikan permukaan laut relatif ditambah tenggelamnya daratan. Akibatnya, lahan pertanian menjadi asin, merusak bangunan, menyebabkan banjir yang meluas, bahkan bisa berarti hilangnya seluruh wilayah pesisir, tulis Nicole dalam tulisannya di The Conversation. Untuk memperkirakan laju kenaikan permukaan laut yang terjadi di daerah wilayah pesisir di seluruh dunia, Nichols dan rekan-rekannya mengumpulkan data dari 4 sumber utama. Pengamatan satelit atas kenaikan permukaan laut dipicu oleh perubahan iklim, perkiraan model tentang bagaimana tanah menyesuaikan kondisi dari zaman es terakhir, data penurunan alami di 117 delta sungai, dan perkiraan penurunan muka tanah disebabkan oleh manusia di 138 kota besar pesisir. Faktanya, riset menemukan rata-rata wilayah pesisir mengalami kenaikan permukaan laut relatif kurang dari 3 mm per tahun. Namun wilayah-wilayah yang padat penduduk di daerah pesisir mengalami kenaikan sekitar 8 mm hingga 10 mm per tahun pada periode yang sama. Temuan riset itu juga mencerminkan bahwa orang sering memilih untuk tinggal di delta sungai, dataran banjir, dan daerah lain yang sudah rawan tenggelam. Dan dengan demikian akan semakin meningkatkan penurunan muka tanah. Hal tersebut juga yang membuat Jakarta kota yang bakal cepat tenggelam. Kota Jakarta adalah rumah bagi 10 juta penduduk yang terletak di dataran rendah, tepat bersebelahan dengan laut. Penyedotan air tanah menyebabkan penurunan tanah lebih dari 3 meter dari tahun 1947 hingga 2010. Kini, sebagian besar wilayah kota mengalami penurunan 10 cm atau lebih setiap tahun. Penurunan muka tanah yang tidak terjadi secara merata, sehingga menimbulkan risiko yang tidak sama, membuat perencanaan kota menjadi sulit. Sudah banyak bangunan dan infrastruktur yang ditinggalkan akibat terendam air. Jakarta telah membangun tanggul laut yang lebih tinggi untuk menyimbangi penurunan muka tanah. Namun, karena penyedotan air tanah terus berlanjut, solusi tersebut tidak dapat berlangsung lama sebelum masalah yang sama terulang kembali. Penduduk kota Jakarta perlu terus memompa karena air tanah digunakan untuk minum dan kebutuhan lainnya. Hal yang sama dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Pada akhirnya membuat resiko kota tergenang air. Perjuangan melawan penurunan permukaan tanah perlahan-lahan hilang. Dengan pemerintah mengusulkan pada 2019 untuk memindahkan ibu kota ke kota yang dibangun khusus di Pulau Kalimantan, penurunan tanah menjadi salah satu dari banyak alasan memutuskan kebijakan itu. Untuk penurunan muka tanah di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut. Tanah di Jakarta juga turun karena perilaku masyarakat. Laporan IPCC menunjukkan perubahan iklim menyebabkan laut semakin panas, semakin asam, dan kekurangan kadar oksigen. Namun, pengasaman atau penurunan pH air laut bisa disebabkan karena pengasaman laut atau ocean acidification dan pengasaman pesisir, coastal acidification. Pengasaman laut adalah penurunan tingkat keasaman air laut akibat reaksi antara gas rumah kaca, CO2, dan air laut. Di kawasan perairan Indonesia juga terjadi pengasaman pesisir oleh aktivitas lokal masyarakat. Misalnya karena pembuangan limbah yang membuat laju pengasaman air laut lebih tinggi dibanding secara global. Nah,
Itu dia informasi tentang darurat SOS Jakarta yang semakin tenggelam. Bagaimana menurut kalian tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya guys. See you next time.